Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang ketujuh di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua bisa menyelesaikan ibadah puasa kita yang ke-6 di tahun ini. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita kerjakan, yang kita tunaikan di puasa, ibadah puasa kita yang ke-6 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang terpenting ya ketika kita melihat semangat kita kaum muslimin di dalam menjalani setiap rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kita sendiri merasakan. Kita tak usah melihat diri orang lain, kita sendiri merasakan pada diri kita. Di malam yang ke-7, di puasa yang ke-6 yang kita lewati dalam Ramadan tahun ini, mari coba lihat, perhatikan diri kita masing-masing. Sejauh mana ketaatan, kemampuan kita untuk senantiasa bisa bertahan dengan semangat Ramadan di awal sampai di malam yang ke-7 ini. Ini sebuah tantangan yang kita hadapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berada di titik kejenuhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri melihat, ya mungkin di tempat ini, di masjid ini, Masya Allah, ya kita lihat ya jamaah alhamdulillah ya masih luar biasa banyaknya ya. Padahal ini sudah masuk ke malam ke-7 atau pekan pertama. Di sebagian masjid yang kami tempati biasa ceramah, bahkan baru malam ke-5 ya itu biasa tinggal 10 orang ya. Dan ini fenomena yang kita alami setiap tahun jamaah sekalian ya. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam mengarungi rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan, ayo perhatikan diri kita masing-masing. Sejauh mana titik kejenuhan atau kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami sendiri merasakan ya, tidak usah jauh-jauh. Tilawatil Quran saja, bacaan Al-Quran kita. Terkadang di awal kita begitu semangat. Iya. Mungkin ada di antara kita bisa menyelesaikan 1, 2, 3 juz di hari pertama, kedua. Coba lihat di hari ini atau besok lusa. Apakah semangat itu semakin bertambah atau justru sebaliknya semakin berkurang sedikit demi sedikit? Bahkan sholat tarawih kita, iya, apalagi di tahun ini tantangan kita semakin besar untuk menguji mujahadah kita tentang komitmen kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musim hujan. Ya. Ini terkadang juga membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kunci yang terkadang harus kita tanamkan dalam jiwa kita yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sejauh mana sikap kita, keistiqomahan kita dalam setiap ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
terkhusus lagi di bulan suci Ramadan. Iya. Karena setiap rangkaian-rangkaian rutinitas kita di hari di bulan suci Ramadan, kita usahakan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sepakat, kita semua sadar, terkadang kita bisa mengucapkan itu kata istiqomah lewat lisan kita dengan begitu mudah, ya begitu enteng lewat dengan lisan kita. Tetapi aplikasi dalam setiap rangkaian ibadah kita terkadang tidak sesuai dengan apa yang keluar dari lisan kita. Iya. Sama halnya kalau di antara kita ada sudah setiap ini, kita sudah komitmen dari awal sebelum masuk Ramadan, bahwa kita komitmen, saya komitmen setiap waktu sholat saya berada di saf terdepan. Itu komitmen kita, karena kita tahu keutamaan berada di saf depan begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang iya, ada kondisi tertentu, terkadang kita lepas dengan komitmen itu. Iya. Sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka disinilah sangat urgennya itu namanya istiqomah. Dan bahkan istiqomah itu jamaah sekalian merupakan salah satu karamah yang akan dimiliki seorang hamba ketika dia bisa konsisten dari setiap komitmen-komitmen dalam ibadah yang telah dia tanamkan dalam jiwanya. Iya. Walaupun kita sadar untuk bisa komitmen, untuk bisa menjaga komitmen kita dalam ibadah itu sangat berat. Sama halnya dengan pertandingan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita biasa lihat pertandingan, ya, yang memiliki klasmen. Terkadang orang yang paling di atas itu mudah untuk naik ke atas, tapi untuk mempertahankan posisi di atas itu sangat berat. Itu sangat berat. Tantangannya besar, rintangannya besar. Maka sama dengan ibadah. Kalau kita sudah komitmen dengan komitmen ibadah yang begitu terbaik yang kita ingin pilihkan untuk diri kita, terkadang saja ya komitmen itu tidak terpenuhi dalam ibadah tersebut. Maka dari itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami begitu besarnya, begitu beratnya, ketika kita mau istiqomah dalam setiap rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala begitu besar memberikan ganjaran pahala bagi seorang hamba yang bisa istiqomah di setiap ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam dua surah, ya, di dalam dua surah kalimat yang hampir mirip, ayat yang bunyinya hampir mirip, yang menjelaskan dengan gamblangnya, dengan terang benerannya tentang keutamaan bagi orang-orang yang bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat, di surat yang ke-41, di ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu terang. Walaupun kita mengatakan istiqomah itu berat, tapi Allah akan memberikan pahala yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah Allah taqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya. Maka kata istiqomah ini jamaah sekalian merupakan suatu komitmen yang sangat besar, yang sampai-sampai sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, ya, ajarkan kepada aku satu ungkapan, satu perkataan yang dimana perkataan itu sudah mencangkup segala ibadah dalam agama kita. Dan ketika engkau memberikan aku tentang itu, aku tidak akan bertanya kepada orang lain." Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW,
Qul amantu billah. Ya, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqim. Kemudian istiqomah dengan perkataan itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini besar, sangat berat, ya, besar pengaruhnya orang yang bisa istiqomah. Dan di ayat ini jamaah sekalian, para mufassirin menjelaskan tentang istiqomah. Ada 3 bentuk istiqomah kita. Yang pertama, istiqomah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang perlu harus kita jaga. Yang kedua, istiqomah dalam setiap ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istiqomah dalam keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba istiqomah dengan ketaatannya, dengan kalimat tauhidnya, dengan keikhlasannya beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu hal yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihi malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka ketika kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikatnya dan mengatakan la takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir. Apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan jamaah sekalian? Kita takut ketika ajal telah menjemput kita. Kita takut ketika sakratul maut telah ada dalam diri kita. Kita takut ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Kita takut ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kita di padang mahsyar. Itu rasa takut kita. Wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir. Apa yang kita khawatirkan? Ketika kita dalam sakratul maut jamaah sekalian, kita sangat khawatir tentang keluarga kita, tentang harta kita. Maka ketika kita istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikatnya dan akan menanyakan, memberikan kepada kita kata perintah la takhafu wa la tahzan. Itu yang pertama, keutamaan bisa kita dapatkan. Yang kedua, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk memberikan kabar tentang surga yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang ketaatan kita. Dan di ayat yang lain di surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala hampir menyebutkan sama kontennya, sama bunyinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun, ya, orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim, maka mereka tidak ada rasa takut bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wala hum yahzanun, maka dia juga tidak akan merasa cemas, merasa khawatir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika ashabul jannah, maka mereka itulah yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya dan menjadikan balasan apa yang ia telah kerjakan dalam kehidupannya, yaitu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, bulan Ramadan, bulan di mana kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah 2 ayat ini menjadikan kabar gembira bagi kita yang senantiasa ingin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan ibadah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jumlah yang besar, ya, tidak melihat jumlah yang besar. Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah SAW, ya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Rasulullah SAW sederhana. Rasulullah mengatakan, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kita kerjakan secara kontinu, terus menerus, walaupun itu kecil atau sedikit. Maka sama dengan ibadah kita, sama dengan bacaan Al-Quran kita. Kita membaca Al-Quran sesuai kemampuan kita.
Kalau kita bisa di bulan suci Ramadan ini 1 hari 5 lembar, maka pertahankanlah untuk kita istiqomah. Iya. Daripada kita hari ini 5 juz, besok tinggal 1 juz, besok tidak membaca Al-Quran. Sama dengan berimpak, ya. Berimpak juga sama. Kita tidak lihat yang besarnya, walaupun besar itu sangat dibutuhkan kalau kita juga bisa konsisten. Tetapi kalau kecil, sedikit, tapi kita rutin kita kerjakan, maka itulah ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sholat tarawih, ya. Kalau kita mengatakan 11 rakaat, kalau itu sudah menjadi rutin kita dan itu sudah kita komitmen, maka itulah yang terbaik daripada kita melaksanakan 20 atau 23 rakaat. Tetapi ada bolong-bolongnya, ada yang kita kadang kerjakan terus kita tidak kerjakan. Maka sama juga hanya sholat witir jamaah sekalian. Kalau kita tidak mampu 3 rakaat, minimal 1 rakaat lah. Yang penting kita bisa rutin, karena ibadah yang terbaik di sisi Allah yang harus continue kita kerjakan terus menerus, walaupun ya kecil jumlahnya, ya. Maka dari itu marilah ya kita melihat kemampuan kita masing-masing, sejauh mana kemampuan kita bisa membaca Al-Quran. Jangan lihat 1-2 orang, kita melihat si fulan bisa 1 juz 1 hari, saya harus juga 1 juz 1 hari. Hari pertama kita dapat, tapi hari kedua kita sudah setengah mati untuk mengejar. Ya, maka sesuaikanlah kemampuan kita. Sama dengan berinfak. Kalau ada di antara kita bapak-bapak dan ibu sekalian diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, minimal kita bisa berinfak 100.000 1 malam, dan kita continue, itu lebih baik daripada hari pertama kita berinfak 1 juta dan nanti malam ke-15 1 juta dan malam ke-30 1 juta. Iya. Dan yang kita diberikan rezeki yang kecil, minimal jamaah sekalian komitmen dengan berimpak 1.000 1 hari, 1 malam itu sudah luar biasa. Kalau kita konsisten, ya. Tapi kalau jumlahnya juga kecil dan tidak konsisten, ya apa yang kita mau dapatkan dengan istiqomah kita, ya. Maka dari itu, ayo ya kita berlomba-lomba, ya. Jangan kita memaksa diri kita di luar dari kemampuan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kondisikanlah sesuai dengan apa yang kita miliki, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dengan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Dan kita pun berharap apa yang telah kita kokohkan, istiqomahkan ibadah bulan suci Ramadan, bisa menjadi ibadah-ibadah yang konsisten kita jaga ketika Ramadan telah pergi meninggal kita. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan dalam ceramah yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.